بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang muliakan, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kalian semua fis silmi, dalam agama Islam, kafah, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kita mengikuti setan, karena setan adalah musuh yang sangat nyata bagi kita. Islam, kita telah beragama Islam mulai dari kecil, Pak, ya. Jadi kita mulai dari kecil beragama Islam, dan pada dasarnya memang setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu, yang dilahirkan di muka bumi ini adalah Islam, terkecuali setelah balik orang itu terpengaruh ataupun disesatkan oleh keluarganya sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi kita menegaskan, ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan di muka bumi ini terkecuali dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Jadi ketika orang itu mati sebelum balik, maka diyakini oleh akidah kita adalah orang itu pasti masuk surga karena alal fitrah. Tetapi ketika orang itu sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia mengikuti akidah ataupun agama yang lain, barulah orang itu terkena proses bahwa orang itu tidak dihukumi Islam. Nah, kita ini adalah pada dasarnya dari kecil Islam, hidup di lingkungan Islam, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita sudah Islam ini, apakah kita sudah mengikuti aturan-aturan Islam atau belum. Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nah, ketika kita masuk di dalam agama Islam, kita berada di dalam agama Islam, mari kita introspeksi, mari kita berusaha bagaimana kita bisa menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya Islam. Dari sudut pandang agama ataupun dalam sudut aturan, Islam itu tidak akan sempurna kecuali 3 hal terpenuhi: Islam, iman, dan ihsan. Nah, Islam kita wajib mengikuti aturan-aturan hukum syariat agama Islam sepenuhnya, sebagaimana digambarkan dalam sebuah ayat. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah memerintahkan Nabi, wahai Ibrahim, Islamlah kamu, tunduk patuhlah kamu dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Kemudian kita harus mengisi batiniah kita, hati kita dengan tauhid, dengan keimanan yang kuat, ya. Adalah Islam, iman, tauhid. Kita wajib bertauhid. Makanya kalau dalam pesantren-pesantren itu prioritas dalam pelajaran yang diprioritaskan adalah
fikih tauhid itu begitu sangat prioritas karena sangat menunjang. Islam kaitannya apa, fikih kaitannya dengan aturan-aturan agama itu sendiri, tauhid adalah kaitannya dengan masalah batiniah kita, masalah ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan ihsan itu sendiri adalah bagaimana kita beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menata etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam, orang yang beragama Islam, masuk dalam agama Islam, tidak akan sempurna keislamannya terkecuali dia menjalankan hukum-hukum syariat agama Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Secara totalitas kita dijadikan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita sebagai umat Islam tidak akan sempurna hidup kita terkecuali kita telah menghambakan diri kepada Allah dengan baik. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kaitannya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan aturan-aturan hukum syariat agama Islam yang telah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang harus bersosial dengan sesama, maka kita pun bersosial harus mengikuti aturan-aturan hukum syariat agama Islam. Baik itu dalam muamalah, dalam muamalah, baik dalam aspek ekonomi, politik dan lain sebagainya, kita harus sesuai dengan aturan-aturan hukum syariat agama Islam itu sendiri. Lina'arufu. Makanya tadi Allah mengisyaratkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kita adalah ya ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita bersosial sesuai dengan aturan-aturan agama Islam itu sendiri. Dan itu juga diisyaratkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu sangat banyak, bagaimana Allah memerintahkan kita beribadah dengan baik, kita bersosial dengan baik sesuai dengan aturan agama Islam. Suatu contoh misalkan kaitannya dengan masalah muamalah, kehidupan kita duniawiyahnya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikum hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Itu kaitannya dengan masalah kaitannya pernikahan. Kemudian masalah muamalah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba dan lain sebagainya. Jadi kaitannya kita tidak menjadi umat Islam yang sempurna terkecuali dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Ketika kita bersosial sebagai sesama makhluk sosial, kita juga harus mengikuti aturan-aturan agama Islam. Kemudian ada sebuah ungkapan yang begitu sangat menekankan. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbina menggambarkan, fala taqul ana muslimun illa wa alaikum bi syaraitil Islam, ya. Jangan engkau mengaku sebagai umat Islam terkecuali dalam kehidupanmu telah menetapi syarat-syarat sebagaimana orang Islam. Kemudian beliau menggambarkan wa haqiqatu wa hiya al-istislam baina yadil haqqi azza wa jal. Jadi syarat kita bisa menjadi orang Islam yang sebenarnya itu adalah ketika kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam tetapi kita sendiri tidak mau memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, baik dalam kehidupan beribadah ataupun dalam bersosial, terlebih-lebih dalam kehidupan kita sosial, ya. Satu contoh gambaran, ketika kita beribadah kita belum sepenuhnya taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melakukan suatu ibadah tetapi karena kepentingan nafsu kita, berarti kita sebelum sepenuhnya pasrah kepada Allah, ya.
Satu contoh, banyak sekali permasalahan-permasalahan kita untuk meningkatkan kualitas iman agar ketika kita beribadah benar-benar taslim. Suatu contoh misalkan ketika kita beribadah sholat duha, membaca surat Al-Waqiah, berzikir dan lain sebagainya, kadang-kadang kita belum sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum benar-benar taslim kepada Allah, tetapi masih terpengaruh dengan kepentingan nafsu kita. Ketika kita beribadah sholat duha, inginnya dilapangkan rizki, inginnya ini itu dan lain sebagainya. Jadi inginnya keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita beribadah belum sebenarnya taslim, belum sebenarnya adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Tetapi ketika kita beribadah masih karena kepentingan nafsu kita. Itu dalam beribadah. Apalagi dalam kehidupan kita bersosial ataupun dalam muamalah, malah lebih banyak lagi adalah kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita belum taslim kepada Allah. Suatu contoh, ketika kita bekerja kita kadang-kadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja kita kadang-kadang pikiran kita lupa sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang ketika kita bekerja tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya gambaran ketika kita benar-benar Islam ya harus pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah, murnikan amal ibadah kita itu hanya karena Allah. Ketika kita melakukan suatu amal muamalah sekalipun, bekerja sekalipun, ya pasrahkan kita hanya menjalankan perintah Allah. Rizki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang merasa sok-sokan, Pak ya. Merasa sok-sokan ya. Kita beribadah melakukan suatu muamalah, perasaannya ya pekerjaan kita itulah yang menentukan segala-galanya. Nah, kita melakukan pekerjaan, perasaannya kita sampai mengabaikan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Kalau kita tidak bekerja, perasaannya kita tidak bisa ini itu dan lain sebagainya. Itu adalah kaitannya karena kurang pasrahan kita, kurang taslimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan masalah duniawi itu sendiri. Padahal semestinya dalam kitab Hikam, Imam Athaillah menggambarkan kita malah justru terbalik pola pikir kita. Jadi di antara ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Athaillah dalam kitab Hikamnya itu menggambarkan di antara tanda kebodohan kita itu adalah kita selalu risau, kita selalu susah memikirkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, justru mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita ataupun kewajiban kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masalah rizki, masalah dunia itu adalah tanggung jawab Allah, sudah menjadi kewajiban Allah yang menjadi hak manusia. Wa ma khalaqtul wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini, di atas bumi ini, terkecuali masalah dunianya, masalah rizkinya ditanggung oleh Allah, sudah menjadi tanggung jawab Allah ya. Itu kadang-kadang kita malah masih risau, kita masih susah memikirkan rezeki ini itu dan lain sebagainya. Padahal yang lebih prioritas sebenarnya adalah kita harus selalu risau, kita harus selalu susah memikirkan kaitannya dengan masalah akhirat, masalah kewajiban kita. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna atau belum. Itu diantaranya tadi adalah gambaran di antara kebodohan kita, justru kita selalu merisaukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan walidzalika tusallim ilaihi ta'ala nafsaka wa malaka wa jami'a ma indaka fi sabilihi.
Ketika kita benar-benar berusaha untuk menjadi orang Islam yang sepenuhnya, yang sebenarnya, yang secara kafah, oleh sebab itu pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan harta bendamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan segala sesuatu yang kau miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita pasrah bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Apapun perintah Allah sudah kita lakukan. Kadang-kadang ya tadi kita masih kepentingan nafsu kita yang dominan dalam kita melakukan suatu amal ibadah ya. Ini ada ungkapan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya memotivasi kita lebih taslim kepada Allah. Ya ibadi ati'ni fima amartuka fala tu'allimani fima yasluhuka ya. Wahai hamba-hambaku, yang penting kamu taat kepada diriku. Jangan ajari aku apa yang baik untuk dirimu ya. Kita semuanya sebenarnya secara ilmiah, secara pengertian sudah tahu. Cuma kadang-kadang tadi belum sepenuhnya kita yakin Allah itu lebih kuasa, Allah itu lebih tahu dari kondisi kita apa yang terbaik untuk diri kita ya. Kita semuanya sudah yakin Pak ya, Allah itu lebih tahu daripada kita, Allah lebih tahu daripada kita. Cuma ya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah sekalipun, kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada Allah. Ya Allah, berikan aku seperti ini supaya kami ini. Kita ngatur Allah. Kita sebenarnya belum pasrah kepada Allah. Jadi ya ibadi ati'ni fima amartuka fala tu'allimani fima yasluka. Sebenarnya yang paling prioritas, pokoknya yang penting kita takwa, kita taat kepada Allah. Masalah duniawiyah, masalah kehidupan kita, Allah yang mengatur, Allah yang lebih tahu bagaimana yang lebih baik untuk kita. Jadi falidzalika tusallim ilaihi nafsaka. Hendaknya kita semuanya pasrah kepada Allah. Biar Allah yang mengatur, biar Allah yang menata, supaya kita menjadi yang baik, kita menjadi tentram dalam hidup di dunia ini. Kita kita semakin risau, kita selalu risau dalam kehidupan di dunia ini adalah karena kita ingin ngatur diri kita sendiri, Pak ya. Kalau kita mengikuti aturan Allah, ya sebenarnya kita lebih enak. Semuanya biar Allah yang menata, dan itu sudah menjadi tanggung jawab Allah. Itu lebih nyaman. Nah, kita umumnya mengatur diri kita dalam kehidupan dunia ini, ingin seperti ini, ingin seperti ini, sehingga kita susah sendiri. Jadi pasrahkan segala dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan harta-harta bendamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan kajian hikmah. Ada suatu ungkapan adalah ya ayyuhal in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran. Ini memotivasi kita supaya kita lebih enjoy, lebih nikmat ketika melakukan suatu sedekah. Jadi in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran. Sekiranya kita menghutangi Allah, maka pasti Allah akan memberi balasan itu, akan menyaur itu dengan balasan yang lipat ganda ya. Ketika kita sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan itu lebih banyak, lebih dilipat gandakan Allah yang sampai tanpa hitungan. Kita kadang-kadang belum sepenuhnya bisa memasrahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih begitu hitung-hitungan dengan matematika kepentingan nafsu kita, sehingga kita belum sepenuhnya bisa memasrahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah berarti keislaman kita sebenarnya belum sepenuhnya bisa memasrahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau digambarkan seperti itu, hikmahnya seperti itu, kita lebih nyaman kehidupan kita di dunia ini, meskipun dalam kaitannya dengan materi. Ketika materi kita pasrahkan kepada Allah. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kemudian dalam sebuah ayat begitu banyak menggambarkan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantinya. Dalam sebuah ayat-ayat Al-Quran begitu banyak ayat menggambarkan, kita memotivasi kaitannya dengan masalah sedekah ya.
Sampai-sampai menjadi prioritas Nabi kita Muhammad SAW doa Nabi. Jadi asal mulanya itu adalah hukum Allah. Kita beramal ibadah kepada Allah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Ujur ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak puas dengan apa yang ditetapkan oleh Allah itu, sehingga Nabi Muhammad bermohon kepada Allah, ya Allah zid li ummati, berikan tambahan pahala untuk amal ibadah umatku. Maka kemudian Allah menurunkan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsa. Barang siapa orang itu melakukan suatu amal kebaikan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nabi Muhammad belum puas, berdoa lagi, Allahumma ya Allah zidni li ummati, tambahkan lagi kepada umatku ya Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi adalah masalu ma yunfikuna fi masalu ma yunfiku kamasali habbatin Allah yufikuna amwalum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habba. Barang siapa orang itu menginfakkan harta bendanya, maka diibaratkan satu biji ditanam akan tumbuh 700 kali biji, yaitu mi'atu habba. Allah yufikuna ala fi sabilika masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu hab. Satu biji akan tumbuh 7 helai, setiap helainya ada 100 biji. Itu adalah kan gambaran ketika kita pasrahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kehidupan kita akan semakin nikmat, semakin nyaman. Cuma ya tadi adalah kadang-kadang hitung-hitungan matematika nafsu kita, akal kita menyibukkan kita, menyusahkan kita mengatur harta benda kita sendiri. Begitu juga banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan demikian. Sampai adalah ya alladzina sabaru yu'tauna ajrahum bighairi hisab. Pokoknya siapa yang bersabar, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan pahala tanpa hitungan. Tanpa bighairi hisab. Itu diantaranya adalah kita diperintahkan tadi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu salim malaka. Jadi sudah pasrahkan saja harta bendamu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengatur lebih baik. Wa jami'a ma indaka, begitu juga semuanya apa yang kita miliki, kalau kita infakkan, kita dermawakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur lebih baik dan lebih baik bagi kita. Makanya dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan secara keseluruhan yaitu ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan suatu kebaikan. Asalkan kita taat secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan-aturan Allah itu, pasti Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Ad-dinu an-nasihah. Ada suatu ungkapan lagi adalah la nukallifukum bisayin illa wa nu'tikum bi khairin minhu. Jadi aku tidak pernah memerintahkan kepada kalian semua melakukan sesuatu terkecuali karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih baik pada kita. Itu adalah kaitannya dengan masalah agama. Kita beragama Islam, maka mari kita berusaha untuk semaksimal mungkin mampu memasrahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita lebih nyaman, lebih selamat untuk kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Mungkin itu pengantar pengajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang kita diskusikan, semoga apakah ke fisik, masjid saja atau ke sosial tadi, bukan masyarakat yang menggulung. Jadi hanya itu yang bisa saya tanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang istilahnya infak fisabilillah pada dasarnya adalah ketika kita menginfakkan harta benda kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, Pak. Ya bisa jadi ke masjid, bisa jadi adalah ke sesama umat Islam, bahkan sesama manusia. Jadi suatu contoh misalkan kadang-kadang kita tidak sampai ke arah situ, Pak, tetapi ini juga sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh misalkan di tetangga kita ada orang yang bukan Islam, tetapi dalam kehidupannya begitu sangat memprihatinkan. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk memberikan santunan ataupun memperhatikan mereka. Terlebih-lebih orang itu adalah seagama, seakidah dengan kita. Meskipun seandainya lain akidah sekalipun, ketika orang itu memang benar-benar membutuhkan, itu juga bagian kita infak fisabilillah, ya. Karena itu adalah hamba Allah, ya. Jadi ada suatu ungkapan yang lebih dominan di dalam sebuah hadis Nabi dalam kitab Fathur Rabbani adalah, wahai orang-orang kaya, kalian adalah gedung Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini adalah. Apakah kamu sudah menyampaikan isi gedung itu kepada makhluk Allah? Jadi makhluk tidak hanya sebatas manusia yang seakidah, tetapi makhluk, bahkan kepada orang non muslim, bahkan kepada hewan sekalipun. Itu juga diatur dalam fikih, Pak, ya. Suatu contoh gambaran adalah ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kemudian kok kita tidak menafkahi hewan tersebut sampai hewan itu kelaparan sampai mati, maka kita pun terkena dosa. Jadi kita menginfakkan harta benda kita pada dasarnya adalah yang kepada semuanya. Yang penting itu adalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah. Berarti kita telah menginfakkan harta benda kita di jalan Allah. Ya bisa jadi lebih-lebih ke masjid, ke mushola, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, Pak. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Suatu contoh gambar lagi misalkan, terlebih-lebih dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini, masjid begitu sangat megahnya, mushola, kemudian madrasah sudah begitu sangat megahnya bangunannya. Bisa jadi adalah ketika kita menginfakkan harta benda kita di jalan yang lain bisa lebih utama. Suatu contoh adalah kegiatan. Sekarang itu malah yang kurang mendapatkan perhatian adalah untuk kegiatan-kegiatan kalau syiarnya sudah banyak, Pak, ya. Kegiatan-kegiatan yang menghidupkan agama. Kalau syiarnya agama, pengamatan kami di mana-mana syiarnya agama sudah begitu sangat marak, begitu sangat banyak perhatian dari masyarakat umat Islam itu sendiri untuk syiar agamanya. Tetapi untuk kaitannya dengan untuk menghidupkan agama itu kadang-kadang masih minimal. Satu contoh misalkan adalah agama ini tidak akan hidup terkecuali umat Islam itu sendiri faham dengan hukum-hukum Islam. Jadi agama tidak mungkin hidup, Pak, ya. Kalau syiarnya begitu sangat maraknya di mana-mana. Ya suatu contoh peringatan PHBI dan lain sebagainya di mana-mana begitu sangat marak. Tetapi yang mengkaji hukum-hukum agama Islam, yang memotivasi umat Islam itu benar-benar melakukan suatu amal ibadah sesuai dengan agama, kemudian bersosial dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama, itu begitu sangat minimnya. Jadi untuk kajian agama begitu sangat minim. Padahal sebenarnya yang lebih prioritas itu, ya. Jadi orang melakukan syiar agama Islam itu ya baik, itu bagian dari takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kita mensyiarkan agama Islam bagian dari suatu kewajiban. Tetapi kewajiban yang lebih prioritas tidak itu, tapi menghidupkan agama. Ada suatu isyarat ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tanfiru innamal la tanfiru minkum terus wa falaula kana min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dalam sebuah surat At-Taubah, ya. Itu ada gambaran Nabi waktu zaman Nabi Muhammad SAW perjuangan agama adalah dominannya dengan jihad
jihad fi sabilillah. Tapi meskipun demikian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaiknya umat Islam tidak semuanya pergi jihad fi sabilillah, tetapi hendaknya ada sekelompok umat itu yang fokus untuk memperdalam ilmu agama, ya, memperdalam ilmu agama untuk memberikan pengertian agama kepada masyarakat lingkungannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum. Nah, ini yang kadang-kadang justru perhatian kita kurang, Pak. Kalau zaman dahulu, Pak, waktu kami kecil kami masih ingat, setiap daerah ada seorang yang ingin pergi mondok. Masyarakat begitu sangat bangganya, ya. Jadi masyarakat lingkungan itu begitu sangat bangga ketika ada salah satu penduduk itu ingin pergi mondok, karena tadi liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u. Itu bagian dari perjuangan, bagian dari jihad yang luar biasa. Cuma kadang-kadang di akhir zaman ini sudah terabaikan. Karena harapan dengan itulah agama ini bisa hidup. Kalau syiarnya agama begitu sangat semaraknya, cuma untuk menghidupkan agama itu yang kadang-kadang sekarang kurang begitu ada perhatian. Makanya contoh-contoh gambaran masjid ini fisiknya sudah begitu sangat bagus, sangat nyaman untuk melakukan suatu amal ibadah. Ya, lebih baiknya lagi untuk pandangan-pandangan seperti itu adalah seandainya masih ada kas yang begitu aja digunakan untuk mengihya'kan agama, untuk menghidupkan agama, untuk kajian-kajian agama. Kalau syiar agama sudah begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi untuk memprogramkan belajar agama di dalam masjid ini mungkin kadang-kadang alam untuk masjid, tapi masjid-masjid lain kadang-kadang masih begitu kurang, ya. Jadi mungkin itu, Pak, ya. Jadi kaitannya kita menginfakkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas kepada fisik bangunan untuk memakmurkan agama Islam, tetapi bisa jadi adalah dengan kegiatan-kegiatan itu sendiri, dan lebih prioritas lagi kalau untuk menghidupkan agamanya, tidak hanya sebatas mensyiarkan Islamnya, tetapi adalah menghidupkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan kita ingin pasrah kepada Allah untuk seluruh takdir, dan sesudah kita sesudah sholat berdoa, apalagi doa sholat duha kan khusus menyebutkan keluarkan rezeki dari langit, turunkan dari keluarkan dari bumi, turunkan dari langit. Dan itu, Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan masalah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk ikhlas, gitu, Pak, ya. Jadi kita dalam melakukan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Di dalam sebuah ayat Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah terkecuali harus kita lakukan dengan penuh ikhlas. Kemudian kaitannya dengan ikhlas, ulama-ulama menggambarkan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan orang awam, ikhlas itu adalah ketika orang itu melakukan suatu amal ibadah masih mempunyai harapan penuh dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Suatu contoh ya gambaran tadi adalah ketika kita melakukan suatu sholat duha misalkan, kita masih mempunyai harapan begitu kuat kepada Allah, dilapangkan rezeki kita. Kemudian kita berzikir inginnya kita tentram kehidupannya di masalah dunia ataupun masalah-masalah yang lain. Kita masih mengejar hikmah dalam melakukan suatu amal ibadah. Kita masih mengejar hikmah ataupun buah dari amal ibadah itu sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan kualitas ikhlas kita, maka hendaknya kita lebih prioritas ketika kita melakukan suatu amal ibadah, harapannya adalah balasan Allah di akhirat nanti. Balasan untuk kehidupan di akhirat nanti, ataupun kadang-kadang diistilahkan dalam fikih adalah pahala. Kita berharap pahala, bukan berharap hikmah. Itu disyaratkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah man kana yuridu hassal akhirati nazid lahu fi kharsi wa man kana yuridu hassad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, ya.
Memang di antara sebagian kita umat Islam ketika beribadah itu berharap apa yang dilakukannya itu adalah sebagai tanaman untuk kehidupan akhirat. Ketika seperti itu justru kita lebih diuntungkan, karena Allah memberi kita akhirat, juga Allah akan memberi dunia. Mangkana yuridu kharsat dunya nuti minha wa malahu fil akhirati menasib. Tetapi ketika kita berharap dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, maka ya kita diberi dunia tetapi akhiratnya tidak ada. Jadi ikhlas yang kedua lebih diuntungkan, karena mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat. Tetapi kalau kita harapannya dunia, kita diberi dunia tetapi tidak diberi akhirat. Kemudian yang paling prioritas lagi adalah ketika kita melakukan suatu amal ibadah, ikhlas murni karena Allah, bukan ingin balasan dari Allah tetapi ingin dekat dengan Allah. Itu yang lebih prioritas, lebih bagus lagi. Karena ketika kita masih beribadah ingin mendapatkan pahala dunia, ketika kita beribadah ingin balasan akhirat, kita belum bisa mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena amal ibadah kita bukan karena senang kepada Allah, tetapi senang dengan pemberian Allah, ya. Jadi yang kita kejar bukan Allah yang memberi, tetapi adalah hanya sebatas pemberiannya. Ya. Satu contoh seperti anak kecil. Jadi anak kita ibaratkan dengan anak supaya apa? Menggambarkan suatu pemahaman. Ketika ada orang tua memerintahkan kepada anaknya, anak itu yang mau diperintah oleh orang tua. Tetapi karena menginginkan mendapatkan sesuatu dari orang tua. Satu contoh, anak kecil disuruh beli rokok orang tuanya. Dia mau semangat, tetapi karena harapannya ada kembalian yang dia dapatkan dari pembeli rokok. Itu ya sudah baik, ya. Karena dia masih mau mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi orang tua lebih sangat sayang, lebih begitu murah memberi kepada anaknya ketika anak itu diperintah orang tua, tetapi tanpa mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan pemberian dari orang tua. Orang tua lebih tersentuh, ya. Nah, itulah gambaran ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena pemberian Allah kepada kita, tetapi karena kita benar-benar mencintai Allah, ikhlas melakukan perintah Allah, justru Allah akan semakin sayang kepada kita. Kita bisa mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah. Jadi kaitannya tadi istilahnya kita berdoa, ya Allah seandainya rezeki di langit turunkan, ketika di bumi tumbuhkan, jauh dekatkan. Itu hanya isyarah kaitannya kita merasa bahwa diri kita begitu sangat butuhnya kepada Allah. Makanya berdoa itu nanti berbagai macam tinjauan, Pak. Kalau tinjauan kita orang awam, berdoa itu ingin memenuhi kepentingan nafsu kita. Suatu contoh adalah masalah doa sholat duha tadi. Maka kita ingin kita menjadi orang kaya, gitu. Tapi kalau ditingkatkan, doa itu bisa menjadi sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bukan kepentingan nafsu, tetapi karena kita tahqiqu sifatil ubudiyah. Kita bisa bagaimana lebih merasa kita ini adalah seorang hamba kepada Allah, bukan kita butuh. Yaitu adalah kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah. Kita orang lemah, butuh pertolongan Allah. Kita ini adalah orang yang tidak mampu apa-apa, butuh untuk diberi oleh Allah, bukan karena kepentingan nafsu. Kalau kita kan umumnya masih kepentingan nafsu, ya. Ketika kita berdoa kita doa sholat duha tadi adalah bayangannya ketika kita doa diberi kekayaan Allah, bukan kita membayangkan bahwa kita ini adalah orang yang begitu sangat butuh kepada Allah. Ini hanya beda pikirannya saja, Pak, ya. Meskipun konteksnya sama, konteks doa itu sama, tetapi kalau orang itu hatinya lebih bersih, bukan ingin diberi kekayaan yang begitu luar biasa kepada Allah, tetapi dia merasa bahwa dirinya butuh kepada Allah. Itu yang lebih utama.
Kemudian yang paling istimewa lagi yaitu ketika ikhlas kita pokoknya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah bagaimana, maka itulah yang paling luar biasa. Nah, oke, tadi istilahnya kalau ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun ungkapan ulama-ulama sufi itu begitu sangat luar biasa. Ad-dunya hijabun anil akhirah, wad dunya wal akhirah hijabun an maulihima. Jadi ketika kita beribadah tujuannya dunia, maka itu adalah penghalang kita menggapai akhirat. Kalau tujuan kita ibadah adalah dunia akhirat, maka itu penghalang kita bisa mencintai Allah ya. Makanya ayat-ayat Al-Quran ada ungkapan adalah minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Kemudian ada yuridu wajah, yuriduna wajah. Jadi ada 3 tingkatan umat Islam dalam melakukan amal ibadah. Minkum mayuridud dunya, sebagian kita beribadah ingin balasan dunia. Wa minkum mayuridul akhirah, sebagian kita beribadah karena berharap pahala di akhir. Tetapi yang paling luar biasa adalah ketika kita yuriduna wajhah, kita beribadah hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pemberian dari Allah. Jadi tadi masih sah-sah saja secara syariat kita membayangkan diberi oleh Allah kekayaan. Tetapi yang lebih utama ketika kita membayangkan bahwa diri kita adalah orang yang begitu sangat lemah di hadapan Allah. Waalaikumsalam. Mungkin ini ada hubungan juga kaitannya dengan yang di surah Al-Baqarah tadi yang 245 yang 45 kalau tidak salah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi kaitannya gini Pak ya, itu bukan masalah kefasikannya. Jadi kaitannya hadis itu Pak ya. Itu adalah kaitannya keterangan dalam sebuah hadis. Itu prioritas penekanan dalam keterangan itu bukan masalah kefasikannya, tapi begitu luar biasanya dampak kedermawanan ya. Jadi orang fasik, seorang masih melakukan suatu dosa-dosa besar, tetapi dia mempunyai nurani dermawan. Kedermawannya ini adalah bisa menghantarkan orang itu menjadi orang baik, gitu ya. Dibandingkan orang itu ahli ibadah, tetapi di dalam hatinya masih begitu sangat bakhilnya, ya. Jadi dalam keterangan tersebut adalah bukan memandang kaitannya dengan masalah kefasikannya itu dicintai Allah, bukan, tetapi memandang sifat kedermawanan yang dimiliki oleh orang yang fasik itu tetap berdampak begitu sangat luar biasa menjadi cintanya Allah kepada orang tersebut. Jadi bukan masalah fasiknya, gitu ya. Satu contoh ini, Pak. Kita kepada anak kita. Anak kita yang mempunyai sifat kedermawanan begitu luar biasa, tetapi anak itu sering menentang kita, itu lebih cinta kasih sayang kita, itu bisa menumbuhkan kasih sayang kita kepada anak tersebut. Tetapi anak kita, orang itu taat kepada kita, kalau kita perintah mau dan lain sebagainya, tetapi orang itu sangat pelit, anak itu bakhil, pelit kepada kita atau kepada sepanjang yang lain. Biasanya kasih sayang kita lebih kepada yang dermawan tadi dibandingkan kepada yang. Jadi tadi prioritas masalah sifat dermawannya, bukan masalah faseknya, gitu ya. Jadi kalau fasek ya tetap saja itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sifat fasek tetap saja itu dibenci oleh Allah. Tetapi ketika seandainya ada orang fasek sekalipun tapi mempunyai sifat kedermawanan itu adalah sesuatu amal ibadah yang begitu luar biasa, gitu. Bagaimana caranya menanamkan keyakinan benar kepada Allah ketika berkaitan dengan rezeki? Rezeki sudah dikatakan oleh Allah, kewajiban kita ada menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang ada pikiran orang begini, kalau ada kerja udah makan kan? Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
Terima kasih ya. Ini memang problem kita semua Pak. Problem semua. Dan ini sudah apa jana mewabah. Penyakit virus kemunafikan ini, kemusyrikan ini adalah sudah menjadi problem bersama kita sebagai umat Islam. Sebenarnya kita sudah tahu teori, sudah tahu ilmiahnya, cuma kadang-kadang belum begitu diresapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah yakin dan sudah hafal bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Razzaq ya. Kita kan sudah hafal Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan perbuatan kita, bukan pekerjaan kita. Ini sudah ilmu kita semuanya sudah mempunyai ilmunya seperti itu. Cuma kadang-kadang belum begitu sepenuhnya diresapi oleh kita. Kemudian juga ada istilah lagi, ungkapan ayat Al-Quran yang lebih menekan lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk gitu ya. Wahai hambaku, perintahkan anak-anakmu, keluargamu melakukan sholat. Ketika sholat, lakukanlah dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, aku tidak menuntut rezeki gitu. Allah itu tidak butuh rizki yang kita cari, bahkan Allah yang memberi rizki gitu ya. Ini ditekankan lagi oleh Allah dalam ayat tersebut, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk gitu ya. Yang penting itu kamu adalah melakukan perintah dengan benar. Masalah rizki Allah yang mengatur, Allah yang memberi. Jadi pengertian ini mari kita jangan lebih tekankan dalam perasaan kita. Nah, ketika kita melakukan kerja bagaimana? Kalau tidak seperti itu nanti tidak semangat. Jangan kesemangatan kita dimotivasi dengan rizki itu sendiri, tapi motivasilah apa yang kita lakukan itu menjalankan perintah Allah ya. Karena itu bagian dari perintah Allah. Suatu adalah dalam sebuah ayat Al-Quran adalah fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan ketika kita sudah selesai melakukan sholat, bertebaranlah di muka bumi ini untuk berharap mencari fadl Allah. Ketika kita bekerja bukan mengejar rizki tetapi melakukan perintah Allah, maka ada nilai plus kita melakukan ibadah. Tetapi kalau kita sebatas ketika bekerja mengejar rizki, ya tadi diberi rizki tetapi tidak ada nilai ibadahnya kan. Jadi mungkin pola pikir yang sedemikian ini mungkin nanti bisa sedikit demi sedikit ya untuk merubah pola pikir kita ya. Kaitannya dengan tadi adalah rizki itu, kalau tidak bekerja bagaimana? Tidak bisa mendapat rizki. Kalau tidak dapat rizki bagaimana makannya? Sama dengan ketika kita menyekolahkan anak Pak, itu juga sebenarnya banyak salah persepsi wali-wali murid yang harus niatnya perlu diluruskan lagi. Kalau kita menyekolahkan anak, kalau anak kita tidak sekolah, bagaimana kita punya ijazah? Kalau tidak punya ijazah, bagaimana nanti bisa bekerja? Nah itu juga sebenarnya juga harus pola pikir semakin perlu diluruskan. Kita sekolah, menyekolahkan anak adalah melakukan suatu kewajiban karena itu kewajiban orang tua yang menjadi hak anak. Jadi kalau kita mempunyai anak, kemudian anak kita biarkan dalam kebodohan, kita dosa sebagai orang tua. Nah, ketika kita menyekolahkan anak, ya tadi niati melakukan kewajiban kita yang menjadi hak anak, itu adalah perintah Allah. Nah, nanti masalah dapat ijazah ataupun tidak itu hanya hikmah, bagian dari buahnya saja. Jangan memikirkan buah, tetapi nanti justru tanamannya malah mati ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan buah kalau tanaman itu sendiri yang prioritas kita menanam, tanaman itu subur. Masalah buah itu nanti urusan belakangan. Kadang-kadang kita mikirkan buah tetapi tidak memperhatikan tanamannya. Jadi kita yang penting menanam, yaitu melakukan kewajiban apa yang menjadi kewajiban kita. Nanti buahnya biar Allah yang mengeluarkan buah itu sendiri. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi prioritas kita melakukan suatu apapun, baik itu ibadah maupun masalah muamalah sekalipun, diniati melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Adapun hasilnya ya kita pasrahkan sepenuhnya Allah, karena yang memberi hasil bukan usaha kita tetapi Allah. Jadi kemurahan Allah itu sendiri. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Jadi mana kita kadang-kadang menyikapi perintah Allah itu masih tadi Pak ya, belum sepenuhnya kita pasrah kepada Allah, baik dalam kaitannya muamalahnya, apalagi di dalam hatinya ya. Ya, dalam muamalahnya ya tadi. Ini kami mengambilkan suatu contoh ibarat ataupun contoh saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sangat luar biasa di hadapan Allah, bahkan diangkat sebagai Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Ya kaitannya tadi, pokoknya yang penting melakukan perintah Allah tanpa memikir apa-apa ya. Jadi adalah tadi ayatnya qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi pokoknya aku tunduk patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ketika sudah seperti itu nanti pasti yang terjadi adalah ad-dinu an-nasiha, pasti baik. Ya. Yang diberikan oleh Allah ketika kita melakukan perintah Allah pasti suatu kebaikan. Ini kita tidak boleh ragu. Ini adalah suatu kepastian. Jadi ad-dinu an-nasiha. Pokoknya yang penting kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sepenuhnya melakukan perintah Allah, terlebih-lebih bisa mencapai ikhlas yang paling tinggi tadi, pokoknya pasti berakibat baik bagi kita. Ya. Iya. Karena perasaan kita sendiri tadi adalah belum mempunyai keyakinan yang begitu kuat, sehingga belum bisa menumbuhkan kesemangatan kita untuk melakukan perintah Allah itu. Jadi suatu contoh tadi, pikiran kita masih mempunyai pikiran baik ataupun nikmat, kenikmatan dan lain sebagainya. Itu ketika kita mengikuti nafsu kita, belum mempunyai perasaan yang begitu kuat baik ataupun nikmat kita itu ketika kita melakukan perintah Allah, sehingga sholat itu tidak begitu kita melakukannya dengan semangat ya. Maksud Pak Haji Pak, kalau menyuruh anak Pak, anak itu kalau mau sholat atau tidak mau, maksud Pak Haji itu menyuruh anaknya Pak, atau kami menyuruh anak kami ini? Terima kasih. Secara fikih itu ada suatu gambaran dalam keterangan kitab fikih adalah ketika anak kita baru umur 7 tahun maka kita wajib merintah, wajib mengajari. Tetapi kalau anak itu sudah 10 tahun maka kita wajib memaksa ya. Makanya di situ digambarkan dengan bahasa fikih adalah kita wajib mukul anak kita untuk melakukan sholat. Kalau sudah diperintah sholat masih tidak sholat, berarti ungkapan itu adalah kita wajib untuk memaksa anak kita untuk melakukan sholat. Dari kecil dia rajin Pak. Rajin waktu ini namanya pergaulan itu diantara jangan hanya sebatas berusaha untuk menjadi kita soleh, tetapi kita harus ada suatu kewajiban bagaimana mengusahakan lingkungan kita menjadi soleh semua, supaya anak kita lebih nyaman, lebih aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi umumnya adalah kadang-kadang kita ya memang prioritas kita itu wajib mensolehkan diri sendiri, keluarga sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ketika lingkungannya nanti tidak kondisif, kita begitu sangat beratnya untuk menjaga kesolehan itu sendiri, Pak. Iya, jadi mari kita berusaha atau mempunyai pola pikir adalah tidak hanya sebatas diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri, tetapi lingkungan. Ketika lingkungannya baik, maka untuk berdakwah itu lebih nyaman. Ya, ini pola pikiran kami sendiri adalah sekarang kan kita umumnya orang tua ketika sudah menyekolahkan anak, perasaan kita sudah sudah anak itu akan menjadi baik. Tetapi belum tentu ketika nanti lingkungannya tidak mendukung, ya. Ketika lingkungan itu tidak mendukung, meskipun kita sudah berusaha maksimal, biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita berusaha maksimal, lingkungan begitu sangat mendukung, insya Allah nanti hasilnya yang diberikan oleh Allah pun maksimal. Suatu contoh misalkan ini, kalau kita anak kita sekolahkan, biasa hasilnya belum maksimal karena lingkungannya belum mendukung. Tetapi kalau seandainya anak kita pondokkan,
kita sudah berusaha maksimal dan lingkungan begitu sangat maka biasanya hasilnya pun sangat mendukung. Makanya biasanya kalau anak itu dari anak pesantren, ya minimal lah, sholat itu masih tidak tidak terabaikan. Meskipun ya kadang-kadang belum sepenuhnya sempurna, tetapi setidak-tidaknya sholat itu masih menjadi prioritas. Karena dalam kehidupan pesantrennya adalah setiap waktu sholat, nah, semuanya biasanya sudah terfokus pikirannya untuk sholat. Jadi mungkin solusi kita bersama ataupun menjadi PR kita semuanya, bagaimana lingkungan anak itu sendiri adalah bisa menjadi lingkungan yang baik. Jadi supaya adalah tadi ketika diperintahkan sholat, anak itu bisa semangat.